untuk apa aku hidup? Sebuah perenungan ketika melihat kehidupan. Saudara mungkin bisa merenung, untuk apa aku hidup? Saya melihat kematian itu datangnya tiba-tiba. Orang-orang yang saya tahu, yang saya kenal, tiba-tiba meninggal dengan berbagai macam kejadian. Karena sakit, kecelakaan, atau sama sekali tidak ada tanda-tanda. Ada orang yang memahami mahalnya nilai atau harga kehidupan, sehingga mereka berusaha menjaga, memelihara hidup mereka dengan berbagai upaya, supaya panjang umur, sehat di dunia ini. Sebagian orang lagi tidak peduli dengan hidupnya. Dia bebas lakukan apa saja menurut apa yang menurut dia baik. Dia tidak peduli dengan apapun. Anehnya, ketika orang-orang yang sebelumnya tidak peduli akan hidupnya, ketika mereka akan mengalami kematian, ternyata mereka juga berusaha ingin tetap hidup. Jika kehidupan ini memang begitu mahal dan berharga, untuk apakah sebenarnya kehidupan ini? Apakah hidup ini hanya sekedar kita bisa makan, minum, bekerja, punya uang, punya jabatan, pangkat, kedudukan, atau pencapaian yang membuat kita terkenal di hidup yang fana dan sementara ini? Dalam Mazmur pasal 103 ayat 15, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Untuk apakah aku hidup? Untuk apa saudara hidup? Manusia dengan segala kegemilangannya, manusia dengan segala kehebatannya. Tetapi untuk apakah aku hidup? Tentu kita bukan sekedar makan, minum, bekerja, punya uang, punya pangkat, punya jabatan, atau kedudukan, atau kita menjadi orang yang terkenal di bidang-bidang tertentu. Apa bedanya kalau hidup kita cuma seperti itu dengan binatang? Karena binatang juga kalau cuma hidup, dia juga hidup. Dari kecil dia diajarin bagaimana cari makan, dewasa, punya anak, dan ujungnya mati. Tentu hidup kita jauh lebih mulia, jauh lebih agung daripada sekedar hanya perkara-perkara lahiriah. Ingat, kita datang telanjang, kita akan kembali dalam keadaan telanjang juga ketika kita memasuki kekekalan. Semua yang kita punya, semua yang kita miliki akan ditinggalkan. Dalam kitab Mazmur 49 berkata seperti ini, ayat 16 sampai 20. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Jadi semua yang kita dapat, kemuliaan di dunia ini, ketika kita meninggalkan dunia ini, itu tidak bisa kita bawa dan tidak mungkin kita bawa. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya, memujanya, meninggi-ninggikannya karena kekayaannya, sekalipun ia menganggap dirinya bahagia atau saudara bahagia karena itu pada masa hidup kita, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Karenanya, untuk apakah aku hidup? Tentu kita hidup bukanlah sebuah kebetulan, lahir di dunia, ada di dunia. Saya dan saudara diciptakan segambar dengan Allah untuk sebuah tujuan yang sangat jelas, clear. Alkitab mengatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apapun profesi kita, itu bukan tujuan akhir. Menjadi rasul, nabi, penginjil, gembara, guru, itu bukan panggilan tertinggi dalam hidup kita. Itu bukan tujuan hidup kita. Menjadi A, B, C, D. Kita menjadi orang terkenal, apapun profesi kita. Pengacara, hakim, polisi, tentara. Itu bukan tujuan hidup kita.
Tujuan hidup kita adalah mengerjakan apa yang Allah telah desain di dalam kekekalan. Dia mau kita hidup di dalamnya, seperti yang telah Dia desain hidup kita dalam kekekalan. Karenanya, untuk apakah saya hidup? Untuk apakah saudara hidup? Saya mau katakan, saya hidup untuk menyelesaikan apa yang Allah telah rancangkan dalam kekekalan, yaitu panggilannya, rencananya. Untuk itulah saya hidup, bukan untuk yang lain. Saya berdoa biar kiranya saudara bisa menjawab untuk apakah saudara hidup. Karena hidup ini bukan tentang diri saudara, bukan tentang harta saudara, bukan tentang apa jabatan saudara, apa kekayaan saudara, atau apa yang saudara miliki. Tapi hidup ini bicara tentang Allah yang telah menciptakan saudara. Kalau saudara tidak bisa menjawab untuk apakah engkau hidup, maka ada yang kosong dalam hidupmu. Maka banyak orang dalam hidupnya menjadi kacau, berputar-putar, merendahkan hidupnya, menghancurkan hidupnya, menyia-nyiakan hidupnya. Padahal hidup di dunia ini cuma sebentar. Dan ketika Anda kembali kepada kekekalan, Anda akan bertanggung jawab untuk apakah saudara hidup di dunia ini. Tuhan memberkati.